Suatu ketika Ali bin Abi Thalib hendak meminang putri Abu Jahal untuk dijadikan istri kedua di samping Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Ali merasa kasihan melihat penderitaan putri Abu Jahal. Ia harus merasakan dosa dan kejahatan yang dilakukan ayahnya. Menurut beliau tidak ada cara lain untuk menyelamatkannya selain dengan menikahinya. Kemudian Bani Hisham bin Al-Mughirah, keluarga dari Abu Jahal, meminta restu kepada Rasulullah tentang hal itu, tetapi Rasulullah tidak memberikan restu kepada mereka. Mendengar hal itu, Sayyidatuna Fatimah merasa sedih, menangis karena tertusuk hatinya. Melihat sang putri tercinta bersedih hati, beliau kemudian mengumpulkan para sahabat di masjid dan berpidato, "Sesungguhnya Hisham bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Namun aku tidak mengizinkannya. Aku tidak mengizinkannya. Aku tidak mengizinkannya. Kecuali jika Ali menceraikan Fatimah, lalu menikahi putri mereka. Karena Fatimah adalah bagian dariku. Apa yang meragukannya, itu membuatku ragu. Apa yang mengganggunya, itu membuatku terganggu. Dan sesungguhnya aku merasa khawatir jika agamanya sampai terfitnah. Aku tidak mengharamkan sesuatu yang halal dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram. Akan tetapi, demi Allah, tidak mungkin berkumpul putri Rasulullah dengan putri musuh Allah sama sekali." Setelah mendengar pidato Rasulullah, Sayyidina Ali kemudian pulang ke rumah dengan hati yang gelisah. Dalam rumah, beliau menemukan Fatimah dalam keadaan bersedih. Sayyidina Ali kemudian mendekati Fatimah dan duduk di sampingnya dalam diam membisu. Kemudian Ali memberanikan diri untuk berkata, "Wahai Fatimah, saya telah berbuat salah. Saya tidak mengindahkan apa yang menjadi hakmu. Saya percaya engkau orang yang pemaaf dan suka mengampuni kesalahan orang lain." Dalam keadaan sedih bercampur kecewa, Fatimah hanya diam mendengar perkataan sang suami. Hingga hari pun petang, setelah sholat maghrib, Ali kemudian mendekati Fatimah lagi dan mengulangi permintaan maafnya. Dengan tangis dan suara yang terputus-putus, Sayyidatuna Fatimah menjawab, "Wahai Abu Hasan, Allah telah mengampuni engkau." Mendengar hal itu, Sayyidina Ali kemudian bercerita bahwa hatinya hancur setelah mendengar pidato Rasulullah. Air mata Fatimah pun berlinangan karena terharu. Fatimah merasakan betapa besar kasih sayang dan perhatian yang diberikan sang ayah kepada dirinya. Fatimah merasa terharu atas ketegasan sikap sang ayah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah kemudian melaksanakan sholat maghrib, dan mendung yang menggelayuti hati Fatimah pun sirnalah sudah, dan hanya kebahagiaanlah yang terpancar dari wajah perempuan mulia itu. Sahabat Nabi yang menjadi rebutan bidadari surga. Ada salah satu sahabat Nabi, berkulit hitam, tubuhnya pendek, bungkuk dan fakir, wajahnya kurang menarik, dia tak bernasab dan tak bersuku, sehingga penduduk Madinah tidak banyak yang mengenali. Dia bernama Sa'ad al-Aswad as-Sulami. Nabi sering memanggilnya dengan Julaibib. Pakaiannya lusuh, kakinya tak beralas, tak ada rumah untuk berteduh. Namun Sa'ad menjadi salah seorang sahabat yang disayangi Nabi Muhammad. Karena lamaran Sa'ad selalu ditolak wanita, akhirnya Rasulullah menikahkannya dengan seorang gadis cantik bernama Atikah binti Amar, putri salah satu sahabat Nabi. Setelah Sa'ad menerima bantuan 600 dirham untuk mahar dari 3 sahabat Nabi lainnya, keesokan harinya pergilah Sa'ad ke pasar untuk membeli keperluan rumah tangga barunya. Tetapi belum sempat membeli sesuatu, terdengar seruan untuk berjihad. "Wahai penunggang kuda-kuda Allah, berjihadlah." Akhirnya, Sa'ad memilih untuk berjihad, meninggikan kalimat Allah dan membelanjakan uangnya tadi untuk peralatan perang. Sa'ad memacu kudanya menuju garis depan dan bertempur dengan perkasanya. Tombak dan pedangnya tak pernah berhenti mengayun dan menyerang kaum musyrik. Tak lama kemudian, terdengar seruan, "Sa'ad telah gugur, Sa'ad telah gugur syahid." Nabi langsung mendatangi tempat Sa'ad, menemui syahidnya. Beliau mengangkat kepala Sa'ad, topi besinya ditanggalkan, dan beliau meletakkan di pangkuan beliau. Sambil membersihkan tanah yang ada di wajah Sa'ad, Nabi bersabda, "Betapa semerbak harum baumu, betapa dicintainya engkau oleh Allah dan Rasulnya." Kelihatan beliau menangis, kemudian tertawa, dan memalingkan wajah. Para sahabat bertanya, maknanya. Nabi bersabda, "Sa'ad telah sampai di telaga Kautsar. Aku menangis karena rindu kepada Sa'ad. Aku tertawa karena melihat keadaan Sa'ad di sisi Allah dan kemuliaannya di hadapannya. Sedangkan aku memalingkan muka karena aku melihat bidadari-bidadari yang menjadi istrinya turun saling berebut mendekatinya, sehingga aku malu melihatnya." Rasulullah rela mencari lelaki ini di neraka. Diriwayatkan dalam kitab Kansul Akbar. Ketika hari kiamat, Nabi Adam melihat salah satu umat Nabi Muhammad diseret ke neraka. Nabi Adam memanggil Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad."
Sesungguhnya salah satu dari umatmu diseret ke neraka. Nabi Adam pun mengantarkan dan Nabi Muhammad berjalan di belakangnya. Rasulullah pun benar-benar melihat sendiri salah satu umatnya sedang diseret oleh para malaikat. Ia berkata, "Wahai para malaikat, berhentilah." Mendengar ucapan Rasulullah, malaikat tidak bisa menuruti. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, bukankah engkau pernah membaca ayat yang isinya, mereka para malaikat tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Setelah mereka menolak permintaan Nabi Muhammad, tiba-tiba terdengar suara keras, "Berhentilah kalian dan patuhi Muhammad." Nabi Muhammad memerintahkan mereka, "Kembalikanlah umatku ini ke timbangan amal." Malaikat pun menuruti. Mereka segera menimbang. Di amal hamba tersebut, hasilnya dosa-dosa hamba tersebut tetap lebih berat daripada amal baiknya. Kemudian Rasulullah mengeluarkan sesuatu yang digenggamnya dari kantongnya dan diletakkan di atas timbangan amal. Hal yang luar biasa terjadi, timbangan itu berbalik, kebaikan hamba tersebut lebih berat daripada dosa-dosanya. Ia pun berhak untuk masuk surga. Hamba tersebut terheran-heran, ia berkata, "Demi ayah dan ibuku, siapakah Anda?" "Aku adalah Muhammad," jawab Rasulullah. Saat mengetahui bahwa di hadapannya adalah Rasulullah, ia mendekat dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau genggam tadi?" Rasulullah pun menjawab, "Yang aku genggam tadi adalah salawatmu selama di dunia, dan aku masih menjaganya hingga saat ini." Mendengar jawaban Rasulullah, hamba tersebut merasa malu, karena ia sering lalai dalam beramal dan sangat sedikit berselawat, padahal itu menjadi penyelamatnya. Ia pun berkata, "Hai, betapa ruginya aku semasa hidupku, banyak melalaikan ibadah dan sangat sedikit mengucapkan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam."